Hey, what's up guys, welcome to LS Tutorial with me Lukman Hanafi. Kita langsung ke part yang benar-benar ini adalah part terakhir karena ini adalah bagian yang paling terakhir daripada video yang akan kita pelajari hari ini. Jadi selamat datang di 5.5. Oke, di 5.5 kali ini kita akan belajar bagian endingnya, tulisannya from siapa gitu. Nah, di sini gue nggak akan bikin sekompleks dari video yang asli, karena kalau misalkan gue bikin video sekompleks yang asli, ya habis berapa jam gitu kan. Nah, kalau kalian pengen kayak animasinya tulisan Lukman biasanya terus ada tulisan bawahnya itu deskripsinya apa gitu. Sebenarnya di tutorial sebelumnya, di tutorial yang bikin intro video seperti MTV udah pernah gue ajarin. Jadi kalau kalian belum nonton, silahkan klik link di sini. Di situ udah gue kasih nanti di sana gitu. Terus di sini juga gue nggak hanya ngajarin bagian ininya doang, bagian si part 5.5 ini doang, tapi di sini gue juga akan ngajarin kalian untuk exporting dan jadiin satu videonya. Dan ini untuk exporting dan nyatuin jadi satu itu kita lebih mengarah ke gini. Jadi part-part yang udah kita pelajari dari 5.0 sampai 5.5 kita render satu persatu. Nanti ada beberapa yang harus diperhatikan juga saat exporting di After Effects, karena beberapa versi ada berbeda gitu cara exportingnya. Terus setelah kita export nanti kita akan satukan jadi satu video full di Adobe Premiere Pro. Terus untuk video-video situ kan gue pakai transisi gitu kan. Nah, transisi itu gue dapetin dari channel Didit 15. Buat kalian yang mau tahu gimana cara dapetin transisinya, silahkan cek video yang ini. Gue juga kasih di situ. Situ video present 10.000 subscribersnya di 15. Di situ dikasih satu transisi full 10 transisi. Dan kalian bisa dapetin itu secara gratis, tapi untuk caranya bisa ditonton aja lewat sana nanti. Itu, so kita langsung mulai aja tutorialnya. Jadi persiapkan semuanya, plugin, footage, dan After Effects-nya, dan langsung mulai tutorialnya. Yuks. Oke, kita sudah ada di After Effects. Ya, kali ini kita akan membuat part 5.5. Jadi bikin endingannya gitu ya. Oke, yang pertama kita harus import foto untuk background-nya. Bagi contoh aja, ini fotonya udah gue pilih. Mau masuk ke sini. Kemudian ya kita bisa lihat di sini. Setelah itu bikin new composition dengan settingan seperti biasa 1080p 30 frames per second dan 10 detik. Kita kasih main comp gitu ya. Ini nggak usah diatur sih resolution. Nanti juga kita bisa ngatur nanti pas preview juga. Oke, klik OK kalau udah. Selanjutnya gue akan masuk fotonya. Bentar. Sebelum itu gue bikin new solid dulu. Colornya warna orange kalau nggak salah. Karena gue masih ingat kayaknya. Gue masih ingat di kepala gue itu warnanya orange pasti. Ekspresi kebahagiaan dan keceriaan. Warna orange atau kuning ya. Kemudian gambar ini gue taruh di atas solidnya. Ups, nah ini ya. Di fotonya klik kanan. Di fotonya kita klik kanan. Transform fit to form with fit ya, kayak gini. Selanjutnya gue kasih full deh biar kelihatan. Inilah squad 12 IPA 4 yang sekarang kita sudah bencar masing-masing tujuannya. Opacity gue atur dari sekitar 30% kalau nggak salah ya. Ini 30% ya? Iya benar. Gue salah ngelik misalnya. Nah, gambar ini gue kasih scale di awal animasi 0. Di detik 0 gue bikin keyframe. Di detik terakhir gue bikin agak membesar dikit kayak parallax effect gitu kan. Tapi nggak parallax juga sih. Gue bikin gede mungkin sekitar segini aja. Gak usah terlalu gede. Sekarang gue play. Oke, udah kayak gini ya.
Selanjutnya gua ke sini. Bentar dulu. Nah, di detik ke 10 mungkin gua bakal tambah dikit, karena tadi kayaknya agak lambat gitu deh. Tuh, biar kelihatan aja gitu. Selanjutnya gue import foto lagi, dimana ini foto lu yang bikin gitu ya. Mungkin di sini gue Lukman Yesenet yang bikin buat si Melania Iko gitu contohnya. Nah, di sini gue punya foto video gue sendiri yang aneh gitu. Gue import. Kemudian gue lock dulu 2 layer ini biar aman. Kemudian selanjutnya gue bikin new composition lagi. Di sini gue atur ukurannya. Di sini 1920 x 1080 kan. Nah, di sini gue mau ngatur dia sekitar gue uncentang dulu lock aspect ratio biar nggak otomatis high-nya ikut sama angkanya di width ya. Di uncentang, kemudian gue atur width-nya sekitar 800 kali 900 800-an ini. 800 kali 800 ya. Oke. Setelah itu komposisi 1 ini gue kasih nama my photo itu ya. Kemudian foto gue import, transform fit to come with, dan ngepas gue agak turunin biar kelihatan muka gue yang culun dan gak yang aneh ini. Oke. Kemudian gue bikin maskingan, rectangle tool gue ganti ellipse tool dan double klik. Nah, di sini gue bikin 0 dan fill-nya gue kasih ya sekitaran, yang fill-nya gue kasih ya mungkin warnanya kayak gini, nggak usah dikasih. Kita nggak akan pentingin warna. Jadi di sini fotonya kita ganti ke alpha matte. Oke, fotonya ganti ke alpha matte biar bentuknya lingkaran kayak gini. Udah jadi, kita close dulu. Kemudian di main com gue masukin dulu. Nah, di sini kita selanjutnya kita akan bikin satu teks. Kita ketikkan from sebagai contoh ya, from gitu ya. Gue kasih tengah, anchor point-nya juga kasih di tengah juga. Gue turunin dikit sampai kelihatan ya. Kita customasi, terserah kalian mau pakai yang gimana, kreatif mungkin gitu ya. Setelah itu warnanya gue ganti warna putih aja. Oke, kalau udah kayak gini gue atur di tengah juga. Nah, oke, lanjut. My photo gue taruh di atas sini, di sini ya. Oke. By the way, ukurannya terlalu gede, bisa kita atur scalingnya, kita kecilin, tapi nggak terlalu kecil juga biar foto kalian yang ganteng dan cantik bisa kelihatan di sini ya. Oke, nah mungkin seginian aja. Kalian juga bisa pakai logo corporate kalian, atau kalian punya logo kalian sendiri gitu, logo buatan kalian sendiri juga bisa pakai logo. Contoh ini, gue punya logo Lukman Yesenet, logo berwarna hijau ini, yang gue bikin spesial menyambut Idul Fitri gitu kan. Ini logo warna hijau, tapi gue nggak pakai ini juga bisa. Gue juga bisa ganti. Cara gantinya tinggal klik ini, terus logo hijau, terus klik Alt, terus klik ini, lalu geser ke sini dan berganti. Boom. Gitu ya. Itu bisa transform fit to come with, dan boom, tadi kayak gini. Itu bisa pakai itu. Cuma kita nggak akan pakai logo karena aneh nanti jadinya. Karena gue juga nggak bisa pakai logo korporasi buat hadiah ulang tahun orang lain. Pasti foto gue sendiri. Terus ini gue kasih ke sini. Karena nanti di sampingnya ada tulisan nama channel gua gitu. Sorry. Nah, udah ngepas ya. Kemudian kita bikin teks baru. Oke, kita akan bikin teks baru di sini.
gue klik dan gue kasih nama channel gue, channel kebanggaan kita semua, Lukman Yesenet ya. Oke, channel kebanggaan kita bersama Lukman Yesenet, yang dimana bukan setiap hari juga sih, yang setiap gue ngupload video itu banyak orang yang geger, lo ngupload video apaan gitu. Gue atur di samping sini. Oke, kayaknya teksnya terlalu gede, atau ya mungkin terlalu gede juga. Gue bisa kecilin 120 mungkin cukup. Gue taruh di sini dan gue ke sini. Ya segini aja cukup. Mungkin gambarnya gue bikin, ya udah rata kok ya, udah rata, udah pas. Oke, lanjut lagi. Lukman Yesenet, tulisan Lukman dan Yesenetnya gue kostumasi dulu, tergantung kemauan kalian lagi, karena gue tekankan lagi di sini kreativitas dibebaskan. Oke, udah kayak gini, udah jadi kayak gini. Sebenarnya gue bakal bikin teks Lukman Yesenet terus bawahnya ada gininya gitu kan, ada expression, ada apanya, ada tulisan deskripsinya. Tapi di sini gue nggak mau bikin ribet, jadi gue bikin enteng aja. Sebenarnya di tutorial MTV kemarin itu, yang tutorial keempat kalau nggak salah, itu udah pernah gue kasih gimana cara bikin Lukman Yesenet, terus belakangnya itu gimana, bawahnya terus gimana gitu kan. Nah kayak gitu, itu silahkan ditonton aja kalau kalian mau bikin persis kayak itu. Tapi di sini gue akan bikin biasa kayak gini aja. Oke. Kemudian di sini gue akan kasih animasi di sini, mana di from. Jadi kita akan bikin animasi di from. Setelah yang from gue kepilih, gue bikin ke window, lalu animation composer. Kemudian gue cari dulu animasi yang gue pakai saat itu, pakai apa ya? Kayaknya yang ini deh, ya benar, yang ini. Kalau udah apply as in. Oke. Sebenarnya udah benar. Gua tengahin lagi biar kelihatan gitu. Nah, kayak gini. Lanjut lagi di detik selanjutnya. Ini my photo. Gua klik window, animation composer lagi. Gua kasih 2D layer transformation. Kemudian di scale from anchor point proportionally, gue pilih yang overshoot kalau nggak salah. Ya nggak sih? Iya bener. Yang overshoot, pilih, klik dan boom. Oke. Jadi ya animasi munculnya kayak pop up gitu. Udah, kita hide dulu. Kemudian tulisan Lukman Yesenet, kita akan bikin animasinya. Oke. Jadi di sini klik animate, terus ke position. Oke. Kita akan bikin kayak istilahnya apa ya? Bouncing gitu. Jadi di sini gue kasih positionnya, gue kasih atur ke bawah, mungkin sekitar seginian. Oke. Seginian. Di range selector, kemudian advance, square-nya gue ganti ke ramp up, is height-nya gue kasih 50, is low-nya juga 50% dan 50%. Oke. Kalau udah, kita akan main di offset. Jadi yang pertama, detik pertama nih, detik ke 0. Offset on gue atur ke minus 100%. Oke. Kemudian ke detik ke 1, atau nanggung lah, masa kayak gini 1 detik doang, mungkin 1.15 deh, atau 1.10. Kemudian gue kasih 100 offsetnya. Oke. Kalau udah, nanti hasilnya kayak gini doang kan. Coba gue play dulu. Ini animasinya cuman kayak gini doang, cuman munculin ini doang gitu ya.
Kalau udah, ini udah kita hide dulu. Kemudian animator 1, klik animator 1. Kemudian gua akan Ctrl D. Jadi kita duplicate animator 1 ini. Jadi akan ada animator 2. Nah, di animator 2 gua akan atur posisinya lagi. Jadi di sebelumnya selektor gue blok dulu semua keyframe-nya ke 13 mungkin. Coba gue di sini. Oke. Gue akan gini dulu. Kemudian position. Gue akan mungkin kasih tinggi. Ya, kita bisa lihat bouncing efeknya gimana. Ya kayak gini ya. Mungkin gue hapus dulu. Nah, kita udah jadi bentuknya kayak gini. Mungkin agak naik dikit, atau mungkin kalau naik mah nanti nggak ngepas ya tempatnya. Ya, nggak akan ngepas. Jadi ini sepintar-pintar kalian bekerja gimana. Di sini nggak mungkin sampai tinggi banget karena mantulnya pasti pelan banget gitu ya. Jadi mantulnya pas dikit-dikit aja. Nah, kemudian ini animator udah jadi untuk bikin animasi bouncing teksnya ya. Setelah itu kita akan bikin rectangle. Oke, kemudian gua akan bikin ini. Oke, gua akan masking tulisan Lukman Yusnetnya. Mungkin sekitar seginian aja cukup. Dan gue play coba apa yang terjadi. Wow, oke, jadinya kayak gini ya. Asik, mantap. Selanjutnya, setelah ini selesai, gue unexpand dulu. Selanjutnya gue akan tampilin semua. Sekarang kita akan ngatur durasinya. Oke, kita akan ngatur durasinya dulu. Jadi kita mulai dari from dulu. Nah, from selesai, kita formnya selesai sampai di 20 kalau nggak salah ya, atau ya mungkin segini. Ya seginian ya. Kemudian my photo baru muncul. Setelah my photo muncul, baru Lukman Yusnetnya yang muncul. Oke, mungkin seginian aja. Terus my photo gue geser dan oke. Setelah jadi, kita lihat hasilnya kayak gini. Oke, udah jadi ya. Selanjutnya gue pilih semuanya dulu dan kita kasih motion blur biar semua animasinya lancar dan halus. Setelah itu kita pre-compose, kita kasih ini text and picture. Oke, biar gampang aja. Di text and picture kita kasih drop shadow. Kita kasih distance 10 dan 10. Oke, kayak gini. Opacity-nya gue kasih ke 30%. Oke. Fungsinya opacity adalah kita akan ngasih bayangan biar tulisan putihnya ini kelihatan persis. Dan aktifin motion blur-nya juga. Jangan lupa juga karena ini penting. Oke. Setelah semuanya jadi, kita lihat inilah hasil akhirnya. Kita udah selesai bikin tulisan from Lukman Yusnet. Oke, ini udah selesai dan ya ini sudah berakhir untuk part yang untuk series kelima. Tapi bentar, jangan di close dulu karena habis ini kita akan belajar gimana cara exportingnya. Karena gue udah janjiin dari awal. Oke, kita langsung aja di
cara exportingnya. Oke, kita balik lagi dari part 5.0 sampai 5.5. Kita udah bikin semuanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita udah ada 6 part yang udah kita bikin. Oke, di sini kita akan bisa dengan klik main com yang pertama, lalu Ctrl M. Di sini gue ada modul H264 karena di sini gue udah bikin template-nya gitu. Ini buat pengguna CC, versi CC. Ada fitur yang beda daripada CS. Jadi kita akan bikin pertama di edit, lalu di templates, lalu output modul. Oke. Di output modul di sini ya. Di sini gue klik new. Oke. Untitled 1 kan ini. Gue kasih nama H264. Oke. Karena gue udah bikin, jadi gue bikin gini aja, H264,1. Edit. Kemudian di sini kita pilih QuickTime. Oke. Kita pilih QuickTime. Setelah itu di format option kita pilih H264. Bisa pakai H264 ya, atau motion JPEG A atau B. Terserah sebenarnya, H264 aja menurutku. Oke, dan klik OK. Dan di sini gue kasih apa ya, motion JPEG A, contoh gitu ya. Kalau misalkan motion JPEG A itu nanti kita bisa atur juga kayak gini gitu ya. Oke dan okein aja. Dan okein aja. Yap. Oke. Sebenarnya kita udah bikin template untuk mempermudah rendering animasinya. Oke. Selanjutnya main com ini kita klik Ctrl M untuk masuk ke Add to Render Queue. Di sini kita harus milih dulu template yang tadi kita udah bikin. Oke. Jadi sebelumnya gini, di base setting dulu kita klik. Kita atur ini jadi base aja, jangan draft atau waveform karena beda nanti. Terus resolution full dan semuanya nggak usah diotak-atik. Udah, klik OK. Oke, selanjutnya pilih tadi output modul, udah ada di sini. Tinggal pilih aja. Kemudian main com, pilih tulisan output to-nya. Output to ini fungsinya kita bakal nyari di mana animasi ini akan kita save. Contoh di sini ya, klik save, kemudian render gitu kan. Setelah gue render, gue udah sebenarnya sebelum ini gue bikin, gue udah ngerender duluan biar nggak berat nanti pas renderingnya, pas render sambil nge-record-nya gitu kan. Di sini sudah ada. Nah, kelebihannya kalian ngerender di After Effects ini, kita bisa render lebih dari satu komposisi dalam satu dokumen. Oke. Jadi dalam satu dokumen kita bisa render banyak file atau banyak komposisi dalam satu dokumen gitu. Silakan setelah semuanya siap tinggal di render. Oke. Kalau rendernya sudah selesai, kita bakal satukan video ini di Premiere Pro. Jadi kita langsung aja ke Premiere Pro-nya dulu. Di Premiere Pro, di sini gue udah pakai Premiere Pro sisi 2014. Oke. Di sini terserah Premiere Pro-nya mau pakai yang mana, terserah, atau pakai editor lain silakan. Kemudian gue akan impor folder tutorial 5 yang tadi. Ini adalah file video yang udah gue render tadi. Kalau misalkan ini agak lama, ya emang agak lama, tungguin aja. Ini tergantung spek komputer teman-teman juga. Terus gini, karena ini file QuickTime, maka untuk importingnya ini kalian harus butuh software tambahan namanya QuickTime. Jika kalian bingung cara downloadnya gimana, link di deskripsi sudah gue kasih, silahkan di download. Ini aplikasi gratis kan, bukan berbayar, jadi kalian silahkan pakai aja. Oke. Kemudian nih, gue juga kasih transisi, ada transisi 10 transisi dari
channel sebelah di DIT15. Kalau kalian mau dapetin juga silahkan cek di deskripsi atau cek tanda i di samping atas ini. Di sini sudah ada dan cara downloadnya juga ada di sana. Oke. Gua impor dulu semuanya. Oke. Setelah semuanya jadi sudah sudah diimpor. Sekarang kita pilih satu video ini dulu. Kita pilih yang tutorial 5 tadi. Kita pilih yang tutorial 5 tadi. Udah kita pilih. Ctrl A untuk pilih semua, kemudian klik dan taruh di sequence. Drop media here to create sequence. Nah, di sini. Tungguin aja. Karena komputer gue lemot juga ya wajar aja gitu kan. Nah, di sini udah jadi kayak rapat-rapat semua gitu dan numpuk. Nah, di sini kita bakal pisah-pisahin dulu, kita rekangin dulu. Karena nanti kita bakal bikin durasiannya gitu. Kita bakal managing waktunya, oke? Kalau udah dipisahin, selanjutnya kita bakal mulai dari sini dulu. Nah, di sini gue kasih ke 1/4 biar enteng. Karena kalau full ya wassalam deh komputer gue. Nah, di sini udah ada satu. Sekarang coba gue masuk. Nah, ini jadi masalah. Sebelumnya kita masuk transisi dulu. Gue mau nyari dulu transisi mana yang gue pakai saat itu. Yang pertama dulu. Oh, nggak salah yang ini, ya benar. Kita taruh di sini. Kita taruh di sequence yang pertama, kemudian di sini nah taruh di sini dulu karena ini kita nggak bisa ngatur tengahnya, jadi kita harus cari tahu dulu di mana titik videonya ini nutup semua. Oke. Jadi dari transisi ini gua cari dulu di mana titik semua bagian yang ditutupi sama ini tertutup total. Oke. Di sini klik kanan, scale to sorry. Di sini gua pasin dulu. Nah, mungkin di sini kita klik kita kecilin mungkin seginian. Kemudian taruh di sini. Nah, selanjutnya di movie 1 gue masuk sini dan gue perpanjang ya gini. Oke. Coba gue back dulu kayak gini nih caranya. Oh ya. Nah, yang jadi masalah adalah nih pas bagi buka animasinya udah mulai berjalan. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi di sini kita klik dan alt lalu geser sampai sini. Oke. Kita mau animasinya mulai dari situ kan. Nah, di sini kita klik kanan, lalu add frame hold atau frame hold option. Kita pakai frame hold option aja. Kemudian dari time gantiin point, lalu oke. Dan ya, kita coba lihat. Nah, langsung mulainya dari sini. Gitu ya. Sama juga seperti ini. Kalau bagian ini kita cari lagi dulu transisinya yang mana. Kalau nggak salah gue kasih transisinya yang ini ya. Bentar, gue cari dulu. Yang ini ya. Yang ini gue pilih ini. Nah, sebetulnya ntar dulu. Sini kita cari dulu titik tengahnya kayak tadi juga sama. Nah, mungkin bagian sini gue pendekin dulu. Nah, kayak gini. Kemudian gue taruh di sini. Nah, jadi masalah adalah dia belum selesai udah muncul duluan transisinya. Kita mau munculin transisinya setelah warna pinknya selesai, kan? Nah, di sini kita bisa gini. Kita bisa potong pakai razor tool, oke? Kemudian ini gua bisa ALT dari sini, ya sip. Tuh, gua bisa perkecil lagi biar kelihatan juga. Kayak gini. Nah, ALT lagi dan boom. Ingat sampai semuanya menutupi kayak gini ya. Nah, sip. Oke.
gue panjangin lagi, terus gue pilih lagi, dan gue kasih ya kayak gini. Nah, kalau masih terjadi hal yang sama, lakukan hal yang sama seperti tadi. Jadi di frame hold aja, jadi di alt duplicate sampai motong kayak gitu, kemudian di frame hold, kemudian cari transisi lagi, lakukan hal yang sama sampai benar-benar ngepas. Oke, kayak gini udah cukup. Nah, jadi satu udah video kayak gini, dan kemudian gua akan cari lagunya. Oke, untuk lagunya sendiri ada banyak, kalian bisa pakai lagu apapun. Tapi kalau kalian mau posting ini di Instagram atau di YouTube atau dimanapun, usahakan lagunya yang no copyright, jangan yang copyright, karena kamu ngasih ulang tahun tapi kamu yang jadi korban. Kamu cari lagu yang benar-benar sesuai atau yang ngepas sama mood daripada video kamu. Oke? Gue punya lagu banyak di sini. Di sini kalian bisa mendapatkan lagu-lagu tersebut secara resmi dan gratis di YouTube Audio Library. Contoh ini ya. Gue punya banyak banget musik di sini. Nah, di sini nih semua lagu gue kan pakai Bensound tuh biasanya. Nah, gue download di Bensound. Kalau kalian mau nyari lagu-lagu kayak gituan, ya silakan cari di bensound.com. Di situ banyak banget. Gue ada lagu yang di sini, gue taruh aja di sini ya. Gue klik delete dan delete lagi biar ngepas juga di sini. Nah, di sini gue taruh di pas di awal dulu. Gue dari awal dulu, terus gue potong dan V delete. Oke, kita kasih default transition biar suaranya juga halus sampai akhir. Gitu ya. Oke, setelah semuanya selesai, kita bakal ekspor videonya. Oke, di sini udah siap dan kita bakal langsung ekspor. Di sini kita akan ekspornya langsung internal Premiere aja. Caranya seperti tadi. Buat nampilin menu ekspornya dengan klik di sequence, lalu Ctrl M. Kemudian kita bakal masuk di menu yang ini nih, di sini. Oke. Di menu ekspor di sini ada pilihan formatnya tetap H264. Oke. Output name kita save ke video, ke file yang mana mau kita lokasi di mana. Seperti contoh ini hasil tutorial 5 gitu contoh ya. Kemudian method source, oke, kita centang aja, nggak usah diapa-apain. Kemudian VBR tuh pas gue kasih ini 16 dan 16 gitu. Ini nggak usah gue atik-atik, udah kayak gini aja doang. Kemudian VBR tuh pas, oke. Use maximum media quality gue pasti centang buat hasil kualitas yang bagus. Maximum juga sekalian. Dan klik export. Oke. Klik export. Dan setelah semua jadi, hasilnya jadi kayak gini. Widis, mantap. Semoga bisa ditiru ya teman-teman. Dan untuk video lainnya yang ulang tahun yang lainnya gue nggak bisa bahas satu persatu. Jadi ini salah satunya adalah hasil buatan gue sendiri, bisa diimplementasikan. Oke, itu aja dari gue. Langsung balik lagi ke Lukman. Oke, itu aja tutorial dari gue kali ini. Semoga dari 5
5.0 sampai 5.5 kali ini bermanfaat buat kalian. Semoga bisa ditirukan. Kalau kalian masih belum bisa menirukan, silahkan diulang lagi videonya sampai kalian bisa gitu. Dan rencananya nih buat tutorial selanjutnya, gue akan lebih sering bikin tutorial dengan bentuk series seperti ini. Mungkin karena gue pengen membahas beberapa hal yang bener-bener kayaknya ini keren banget gue bahas gitu. Satu video full pengen gue pelajari semuanya dan gue bikin part buat kalian. Tapi semoga aja bisa ya. Yang penting kalian tetap support gue dengan cara subscribe channel ini biar tetap saya gitu. So itu aja. Terus buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya juga. Komen di bawah kalau kalian masih bingung atau pengen tanya-tanya tentang videografi dan motion graphics. Mungkin gue online ya, nggak terlalu mungkin. Tapi tetap kalian bisa komen. Gue bakal sempetin waktu buat balas beberapa komenan kalian, dan juga sosial media tetap aktif. Silahkan komen di sana kalau kalian mau tanya-tanya juga. Terus subscribe juga jangan lupa. Terus tombol belnya juga jangan lupa, biar kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru gitu. So stay creative and stay positive thinking. And finally, I'm Lukman. Thank you so much for coming and have a good day, guys. Bye.